Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Oktavina Lustika dengan NIM 22002040 dari Prodi Administrasi Pendidikan. Yang saya hormati Bapak dosen kita Dr. Hanif Al-Fadri SPD MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Manajemen Humas. Baiklah, di sini saya akan menganalisis video dari Bapak dosen kita yaitu Dr. Hanif Al-Fadri SPD MPD. Fungsi dari public relation bagi sebuah organisasi, lembaga, perusahaan, termasuk perguruan tinggi. Sebagai lembaga pendidikan, yang pertama jelas fungsinya adalah membina hubungan baik antara organisasi atau lembaga dengan khalayak atau publik. Yang kedua adalah tugasnya yang paling berat, mengidentifikasi opini masyarakat, opini organisasi, dan opini mereka yang menjadi publikasi. Perlu diidentifikasi misal lembaga-lembaga pendidikan atau perguruan tinggi, indikasi bahwa kita sekali presentasinya diterima di dunia kerja atau industri. Untuk mengidentifikasi itu, menganalisis fakta-fakta lapangan data yang sebenarnya harus dikumpulkan. Ada mengidentifikasi itu, menganalisis fakta-fakta lapangan data yang sebenarnya harus dikumpulkan. Ada apa sebenarnya, kenapa dia lulusan kita, kenapa presentasi yang sangat kecil diterima di Indonesia atau dunia kerja, yang perlu diidentifikasi, atau justru pandangan masyarakat terhadap lembaga kita atau dunia kerja yang perlu diidentifikasi. Justru mereka seperti sebuah sekolah atau sebuah perguruan tinggi, bisa kita banyak, belum tentu banyaknya mahasiswa kualitas nomor wahid, atau tidak bisa saja karena memang pilihan kita ada di tempat yang lebih gampang dicapai masyarakat, atau boleh jadi memang kita ketika lebih dikenal oleh masyarakat dibandingkan negara lain, belum tentu juga kualitasnya lebih, maka kepribadian itu juga tidak boleh. Itu sebabnya bilangan pertama tadi adalah fakta empirik. Maka ion yang perlu diidentifikasi mereka yang bertugas bantah flip relation. Sebuah karya adalah memberikan layanan, memberikan sumbangan, dan tujuan kita memanfaatkan bersama karena mereka yang tahu ada apa dengan kondisi yang sebenarnya. Maka apa yang mereka lah yang punya kewajiban memberikan layanan kepada publiknya. Kita masih berbicara sebagai konteks perguruan tinggi atau organisasi atau lembaga perguruan tinggi, lembaga pendidikan. Yang terakhir, mereka bertugas sebagai adalah menunjang aktivitas lembaga atau untuk mencapai tujuan fakta dan data di kalangan mereka. Maka mereka tidak akan membantu pemimpin setiap masalah dalam rangka mencapai tujuan dari lembaga atau organisasi. Kalau kita secara keseluruhan adalah kalau saya ada latihan untuk diri sendiri, maka fungsi saya adalah yang pertama, saya mampu membina hubungan baik dengan semua. Artinya adalah saya menjaga dan mampu menerima suhu lebih lengkap dengan rasa syukur, dengan tidak ada penolakan apapun. Kita hidup dengan segala sesuatu sebaiknya dilakukan sehingga publik siapapun dia, apakah teman-teman saya dan apakah saya pimpinan saya sebagai seorang diri sendiri, maka saya perlu diidentifikasi opini orang lain sehingga mereka terhadap saya dulu sebagai kritikan.
Tujuan dari public relation ada di setiap lembaga. Yang pertama, memperoleh kepercayaan dan citra. Jadi keberadaan untuk mendapatkan citra dan kepercayaan dari publik, dari masyarakat kita yang dimaksud citra baik. Maka apa yang harus dilakukan supaya dapat sebaik mungkin menjadi sebuah lembaga itu turunnya minta ampun. Pekerjaannya jauh lebih mengerikan dibandingkan karena secara keseluruhan pemikirannya dalam lembaga bukan hanya bagian tapi kesembuhan lembaga. Yang kedua, menciptakan opini. Tadi satu tujuan, menciptakan opini yang baik tentang lembaga atau tentang organisasi kepada siapa? Kepada masyarakat. Artinya kepada masyarakat dan publik bagi internal ataupun eksternal punya opini yang baik terhadap lembaga. Dan apa tujuannya keberadaan pihak dan humas di sebuah lembaga dan atau organisasi adalah untuk menciptakan hubungannya yang harmonis, hubungan yang baik mental di perguruan tinggi. Antara pimpinan dengan bawahannya, antara rektor dan wakil rektor, digantikan dengan ketua jurusan, dan apalagi hubungannya harmoni. Tadi ada apa pemikiran-pemikiran negatif terhadap segala sesuatu, misalnya tidak masuk, anak-anak bisa berpikiran positif, ada sesuatu yang jauh lebih berat, dan pembelajaran yang tetap bisa berjalan. Lingkup atau deskripsi tugas dan pekerjaan dari humas atau public relation yang menyebutnya yang pertama itu adalah leading an entity. Hari apa itu akan membuat berbagai macam program atau bentuk yang sifatnya untuk mempromosikan orang ke orang lain tentang keberadaan atau lembaga-lembaga, misalnya membuat rilis, fitur, dan berbagai hal lainnya. Maka pekerjaan merupakan salah satu pekerjaan yang bentuknya adalah kemampuan dalam memproyeksikan, membuat sebuah lembaga segala sesuatu sebagai bahan. Itu adalah media. Media mulai dari kata, kalau sekarang kita terbangun lagi media online dengan niat agar siapa? Agar jurnalis, wartawan, agar semua berita yang positif. Kenapa responnya? Sebab salah satu tugas mereka adalah hubungan antara media atau media relation. Baiklah, sekian analisis dari video Bapak yang bisa saya sampaikan. Terlebih dan terkurangnya saya mohon maaf. Saya sudahi dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.